Inilah CTN Channel, memulihkan dan membangun. Tidak hanya sekedar tutorial, tapi tutorial yang memulihkan dan membangun kehidupan ke arah yang lebih baik dan lebih mulia. Selamat menikmati. Saudara, pernahkah mendengar atau mengalami khasiat dari suatu warna yang dapat merangsang pekerjaan hidup, melemaskan ketegangan hidup, menenangkan perasaan, serta melengkapi kekurangan zat-zat di dalam tubuh? Ikuti penjelasan video berikut ini. Jangan lupa tekan subscribe dan like ya. Terima kasih atas dukungannya. Shalom Aleichem. Menurut penelitian para ahli, warna memiliki khasiat bagi kesehatan dan pengobatan. Warna yang hidup berkaitan dengan sinar matahari. Dan pada waktu-waktu ini ketika wabah virus melanda seluruh dunia, para ahli kesehatan menganjurkan untuk berjemur di bawah sinar matahari. Bagaimana manfaat sinar matahari? Mari kita lihat penjelasan berikutnya, saudara. Saudara, pada zaman dulu, zaman purba, kita melihat ada banyak yang ditinggalkan mereka, catatan-catatan mengenai penggunaan warna ini sebagai obat dan penyembuh. Contohnya para intelektual zaman dulu, juga imam-imam Mesir, itu meninggalkan catatan-catatan yang menunjukkan bagaimana warna itu dapat digunakan di dalam pengobatan. Penyembuhan dengan warna telah berabad-abad diketahui dan dipraktekkan dengan hasil yang sangat memuaskan. Kita lihat saudara-saudara, masing-masing warna ini berkaitan dengan aktivitas tubuh. Warna hitam, khususnya hitam pekat, itu dapat menimbulkan penyakit dan mempercepat ketuaan. Oleh karena itu, para tenaga medis, para perawat di rumah sakit itu tidak menggunakan warna hitam tetapi putih. Di kamar-kamar pasien juga digunakan warna putih kebanyakan dan bukan hitam. Kemudian warna merah ini dapat merangsang vitalitas, mempertajam penglihatan, pendengaran, perasaan, dan menambah energi. Maka warna ini dapat digunakan sebagai obat. Warna ini dapat menghangatkan tubuh, memperlancar peredaran darah, mengobati yang berpenyakit lumpuh, dan membersihkan tubuh dari lendir-lendir yang sedang menumpuk. Tetapi saudara perlu diingat, warna merah harus dikurangi dari orang-orang yang emosional, yang terlalu aktif, karena nantinya akan menjadi overaktif. Seperti contoh, eksperimen menunjukkan bahwa tanaman di dalam gelas yang merah akan bertumbuh lebih cepat dibanding dengan tanaman di bawah sinar biasa. Kemudian warna jingga ini dapat merangsang penyerapan dan peredaran darah, mengatur makanan yang dimakan, dan merangsang memuntahkan makanan yang tidak dapat dicerna. Selain itu, warna jingga menolong pekerjaan paru-paru dan kelenjar gondok. Warna ini menolong meredakan batuk, membuang gas dari dalam perut, dan meredakan bersin. Selanjutnya warna kuning dapat meredakan perasaan depresi atau rasa tertekan jiwa, merangsang selera makan, dan mengadakan pengasimilasian makanan itu sendiri di dalam tubuh, merangsang bekerjanya jantung, melancarkan peredaran darah, mendorong fungsinya hati dan empedu, merangsang penglihatan dan pendengaran. Oleh karena warna kuning itu mengandung prinsip sodium di dalamnya, maka dapat pula mengobati borok perut, mengenakkan perut, serta membuang atau membereskan pengapuran dari dalam tubuh.
Warna hijau dapat digunakan menenangkan susunan saraf. Itulah salah satu sebabnya barangkali mengapa di kota-kota besar diusahakan menanami pohon-pohon hijau di pinggir-pinggir jalan. Orang-orang yang kurang waras dan yang hidupnya tegang dapat dibantu dengan warna hijau. Warna hijau, di mana terdapat klorofil hijau daun, mempunyai unsur pembersih tubuh, dapat melancarkan darah yang membeku, merangsang kelenjar pituitari atau kelenjar lendir agar dapat mengendalikan kelenjar-kelenjar lainnya. Kemudian warna biru dapat bertindak sebagai penenang, menghilangkan rasa hati yang berdebar-debar dan menghilangkan peradangan. Warna biru hijau, kalau seorang penat belajar atau capek berpikir, maka warna biru hijau dapat melegakannya. Rasa gatal, kecapean, keracunan, sukar tidur, dan sakit kepala dapat diobati dengan warna biru hijau. Warna merah tua dapat menolong penderita asma dan rongga hidung, menaikkan tekanan darah dan memperlancar peredaran darah. Di samping itu juga dapat meringankan rasa sakit waktu haid, menambah selera seks dan merangsang emosi. Warna ungu, kita melihat di sini penggunaannya adalah dapat meredakan sakit gigi, juga menurunkan tekanan atau orang yang berpenyakit darah tinggi, ya, menghilangkan rasa sakit dan mengobati sakit kepala. Warna ungu juga menurunkan demam, mengurangi keinginan seks yang berlebihan dan menurunkan emosi yang meluap-luap. Di samping yang disebutkan di atas, warna ungu juga dapat membuat orang tidur nyenyak. Warna merah ungu dapat digunakan untuk menolong yang kurang beres di dalam tubuh, dapat menolong penderita jantung, membuat keseimbangan emosi dan menyelaraskan keadaan tubuh. Kemudian terakhir warna nila, ya, kita melihat di sini berkaitan dengan pernapasan. Nah, yang terganggu pernapasan ini bisa ditolong dengan warna nila, kan dapat pula menolong pendarahan di hidung, pendarahan di dalam tubuh lainnya. Warna ini mengurangi pembengkakan, meredakan rasa sakit, dan berfungsi sebagai obat penenang. Saudara-saudara, sekarang masalahnya bagi kita adalah bagaimana cara memperoleh warna itu, saudara. Ya, itu yang penting bagi kita. Saudara-saudara, semua warna berasal dari matahari. Warna itu adalah cara membedakan terang utama dari sinar matahari sesuai dengan kecepatan gelombang sinar. Bila mana sinar itu terbagi sesuai dengan bagian gelombang-gelombangnya, maka keluarlah 7 warna dasar, yaitu merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Gelombang dari warna ini dapat dihitung dengan alat yang disebut nanometer. Saudara-saudara, kita dapat menyerap warna di dalam kehidupan ini yang berkaitan tadi dikatakan dengan sinar matahari. Cara pertama adalah untuk kita menyerap warna tadi dalam tubuh adalah berjemur di panas matahari. Dengan berjemur, ini akan memasukkan warna, 7 warna dari sinar matahari masuk ke dalam tubuh kita. Kita tadi sudah belajar tentang khasiat warna-warna. Nah, itu kalau semua masuk dalam tubuh kita, kita menjadi sehat. Sebaiknya itu dilakukan waktunya adalah pagi hari sekitar jam 7. Waktunya 10 menit itu sudah cukup, saudara. Dengan terlentang 5 menit dan tengkurap 5 menit. Diusahakan untuk bagian tubuh yang untuk perut ke atas itu ya, itu atau sebagian besar tubuh itu terkena sinar matahari. Jadi tidak berpakaian penuh ya, tapi harus banyak bagian tubuh yang terkena sinar matahari.
dan sangat efektif kalau dilakukan di pantai. Nah, daripada di atas atau di lapangan ya yang berumput hijau. Karena apa saudara? Pasir dapat memantulkan ultraviolet sebanyak 17%, sedangkan rumput hanya sekitar 2-5%. Ini sangat bagus untuk orang yang sakit paru-paru. Ini bisa dilakukan dan banyak para ahli mengatakan banyak yang sembuh dengan terapi berjemur ini. Kemudian cara memperoleh warna bagi tubuh kita supaya berkhasiat adalah yang kedua adalah dengan memakan buah-buahan dan sayuran segar atau makanan yang segar. Saudara-saudara, di dalam makanan segar, di dalam buah, sayur, itu selain terdapat zat-zat organik juga sinar matahari. Sinar matahari itu memberi tenaga untuk tugas sehari-hari, merangsang urat-urat saraf dan memulihkan kesehatan orang-orang sakit. Energi sinar matahari yang terdapat dengan sempurnanya di dalam sayuran dan buah-buahan segar akan dapat masuk ke dalam tubuh kalau dimakan dalam keadaan segar. Ya. Maksudnya tidak dimasak. Mengapa tidak boleh dimasak? Karena kalau dimasak, misalkan dengan panas suhu sekitar 50-60 derajat Celcius, itu energi yang ada di dalam sinar matahari juga zat pembakar atau oksigen itu akan hilang. Selanjutnya, kita melihat di sini bahwa sinar matahari itu adalah berkaitan dengan tumbuhan tanaman, saudara-saudara. Kita melihat bagaimana di dalam Yobel 2 ayat 8 sampai 12 dikatakan bahwa ketika Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, Yahweh Elohim menciptakan matahari, itu memerintahkan bahwa sinar matahari itu untuk memberi kesuburan dan kehidupan pada tanah, kemudian pada segala tumbuh-tumbuhan, kemudian pada semua makhluk hidup termasuk manusia. Nah, inilah rahasianya saudara-saudara. Sebenarnya Sang Pencipta itu sudah sejak semula menciptakan matahari dengan sinarnya itu pada siang hari untuk memberi kesuburan dan pertumbuhan. Nah, ini ketika bersinar diserap oleh tanah, diserap oleh tanaman hijau, buah-buahan, nah itu diserap semua. Nah, kalau kita makan buah-buahan yang segar langsung, itu berarti kita menyerap sinar matahari, yang berarti kita itu menyerap warna masuk dalam tubuh kita. Makan biji-bijian yang langsung, daun-daunan yang langsung kita nikmati, itu adalah menangkap atau kita makan warna itu. Sehingga khasiat warna bekerja dalam tubuh kita, sehingga kita sehat, kita subur, dan tumbuh dengan normal baik. Itulah maksudnya sudah mengapa harus makan buah-buahan segar dan sayuran segar itu dalam rangka memperoleh warna yang berkhasiat bagi tubuh. Yang ketiga, kita bisa makan makanan yang dihangatkan dengan sinar matahari. Atau kita makan di bawah sinar matahari, makanan dingin yang kita bawa dalam perjalanan sampai ke tempat wisata atau rekreasi, kita buka di situ kan sudah dingin. Kemudian kalau kita mau dapat manfaat warna dari sinar matahari di dalam tubuh kita, maka sebelum kita makan, makanan yang kita bawa tadi, kita jemur dulu di bawah matahari sekitar 10 menit, setelah itu langsung kita makan. Berarti sinar matahari dengan ketujuh warnanya ada di dalam makanan tadi, kita makan berarti kita menyerap warna yang berkhasiat bagi tubuh kita. Berikutnya, saudara, kita akan melihat di sini yang keempat adalah berolahraga di alam terbuka pada siang hari, yang sekaligus kita sambil olahraga sambil menyerap oksigen dan sinar matahari langsung, dan itu akan berguna untuk kesehatan dan bagi pertumbuhan
atau mungkin untuk pengobatan tubuh kita kalau sedang sakit. Berolahraga di alam terbuka dengan sinar matahari yang menerangi dengan yang di dalam ruang tertutup sangat jauh berbeda, saudara. Nah, secara umum, karena warna itu berkaitan dengan sinar matahari, kalau dalam hal terapi, ternyata sinar matahari itu betul-betul memiliki khasiat yang luar biasa. Kita lihat beberapa khasiatnya, saudara. Menambah daya tahan kulit terhadap infeksi, menambah hormon seks, mengendalikan adrenalin di dalam otot dan menambah toleransi terhadap ketegangan hidup, menambah kapasitas darah menjadi oksigen, menambah daya tahan tubuh melawan infeksi, masuk jauh ke dalam otot-otot tubuh, mengendalikan pembuatan melatonin, sejenis hormon yang menghalangi fungsi endokrin. Juga memperbaiki pekerjaan jantung, menurunkan tekanan darah, menurunkan tekanan jantung, menambah daya tahan kerja jantung, menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, menaikkan jumlah cadangan glikogen di dalam hati, menurunkan kadar gula di dalam darah, menaikkan energi, daya tahan, dan kepadatan otot-otot. Itulah saudara-saudara manfaat dari sinar matahari yang mengandung warna, saudara. Dengan demikian, kalau kita ini menikmati sinar matahari, sama saja kita itu menikmati warna. Nah, saudara, tentang warna ini kita bisa melihat, saudara, bagaimana pengaruh warna selanjutnya, saudara, terhadap lingkungan. Kalau tadi sebagai obat, ya kita coba lihat, saudara, pengaruhnya warna terhadap lingkungan. Ada warna yang merangsang, ada yang menenangkan, dan ada pula yang menimbulkan rasa kesedihan. Menurut hasil penelitian, warna putih ya, sebenarnya bukan warna itu ya, karena itu perpaduan dari 7 warna dasar. Nah, kalau kita melihat pelangi, saudara, nah, pelangi itu muncul pertama kali pada pasca air bah, ketika Yahweh Elohim menunjukkan pada Noah atau Nuh tentang pelangi. Nah, pelangi ini mengandung 7 warna dasar, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Sehingga warna putih itu bisa disebut melambangkan roh ilahi dan sifatnya positif. Karena itu, warna putih adalah perpaduan dari merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Warna putih ini cocok dipadukan dengan segala warna. Kemudian hitam itu sebenarnya juga bukan warna. Hitam itu muncul karena tidak ada warnanya. Warna hitam itu menunjukkan manifestasi negatif. Terlalu banyak warna hitam dapat menimbulkan penyakit karena mempercepat usia tua dan kematian. Banyak orang menganjurkan agar menghindari pakaian yang melulu hitam. Ini barangkali karena warna hitam itu sering diasosiasikan dengan kematian di beberapa daerah. Kemudian merah itu meskipun memiliki getaran tergolong rendah namun sangat mengangkat semangat. Warna merah itu merangsang vitalitas serta meningkatkan tenaga, merangsang penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan. Namun kebanyakan warna merah dapat menimbulkan rasa agresif, rasa jengkel, ataupun rasa terharu. Jadi pemakaian warna merah harus dibarengi warna lainnya. Kemudian oranye atau jingga adalah perpaduan warna merah dan kuning. Ini mendorong listrik tubuh bereaksi kalau vitalitas tubuh lemah. Maka sinar warna jingga atau dengan melihat warna jingga akan dapat merangsang organ-organ tubuh, menghidupkan kembali setiap atom tubuh serta mengisinya dengan vitalitas dan rasa gembira. Sedangkan warna merah muda itu kombinasi warna merah dan putih.
Merah adalah warna yang melambangkan hangatnya tinta, sedang putih melambangkan roh ilahi. Oleh karena itu, warna merah muda merangsang rasa kasih dan meningkatkan getaran kasih di dalam segala sesuatu. Sudah tentu pengertian warna adalah sesuai kultur dari daerah masing-masing. Kuning itu dapat mempengaruhi pikiran dan jiwa, merupakan getaran magnet positif yang dapat merangsang serta menguatkan urat-urat saraf. Warna kuning emas cemerlang dapat menentang rasa depresi, dapat menggerakkan seluruh anggota tubuh, menambah selera makan, dan mengasimilisasikan makanan itu untuk lebih bergizi. Dapat merangsang jantung demi lancarnya peredaran darah, hati dan kantong empedu, serta dapat pula merangsang mata dan pendengaran. Warna hijau sangat perlu untuk susunan saraf. Di kota-kota, di jalan-jalan, dengan warna abu-abu yang mati dan kering dapat menimbulkan depresi kepada penghuninya. Kurang warna hijau yang menenangkan dan menyegarkan dapat mempengaruhi ketegangan urat-urat saraf di dalam daerah perkotaan. Warna biru adalah warna tanaman-tanaman hijau, dapat melegakan urat-urat saraf. Ada seorang tokoh, saudara, mengatakan bahwa jika seorang yang tidak waras ditempatkan di bawah naungan langit biru serta berpijak di atas rumput hijau tanpa alas kaki, kemungkinan kesembuhan akan dapat diperolehnya. Kemudian biru hijau sangat menyenangkan dan melegakan serta mengurangi rangsangan keaktifan otak. Warna biru hijau itu dapat menghilangkan rasa gatal, rasa penat, keracunan yang tidak dapat tidur, pembengkakan, dan meredakan pening kepala. Warna ungu dapat menaikkan keinginan seks serta menenangkan emosi yang tegang. Oleh karena warna ini seakan-akan mempunyai daya hipnotis, maka dapat menolong orang untuk rasa tenang dan tidur nyenyak. Sedangkan warna nila itu mempengaruhi bagian otak yang mengendalikan mata, kuping, dan hidung. Warna ini menurun keaktifan kelenjar gondok. Warna nila ini sangat mempengaruhi mental dan urat-urat saraf. Cocok dipakai sebagai alat peraga ya, untuk mereka yang belajar ilmu jiwa atau ilmu agama. Saudara-saudara, itu adalah mengenai warna. Nah, saudara, kalau kita melihat makna warna ini, maka kita dapat melihat bahwa ternyata matahari, sinar, dan warna-warna itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Dan kalau kita mempraktekkan ini untuk memperoleh warna seperti yang saya sebutkan tadi, ini sungguh bermanfaat. Dan kita dapat menikmati manfaatnya kalau sudah mencobanya. Terutama saya anjurkan untuk tiap pagi sekitar jam 7 berjemur di bawah sinar matahari. Karena sinar matahari mengandung 7 warna yang berkhasiat seperti khasiat yang sudah saya sebutkan tadi. Sehingga seluruh tubuh kita tiap hari akan sehat, pertumbuhannya indah, juga mencegah dari segala penyakit termasuk virus-virus yang akan mengenai kita. Karena imun kita sudah diperkuat antara lain dengan 7 warna yang masuk ke dalam kita melalui sinar matahari. Juga kita membiasakan makan buah segar, biji-bijian atau tumbuh-tumbuhan hijau yang segar. Karena itu kita sama saja menyerap 7 warna dari matahari. Saudara-saudara, marilah kita memulai dari apa yang kita pandang. Penerapan khasiat warna-warna tersebut mesti dibarengi dengan sistem pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang sesuai dan mendukung. Selanjutnya, banyak minum air putih bening atau air mineral. Dan jangan lupa, jauhilah minuman keras dan jauhilah narkoba. Kurangi makanan-makanan atau minuman yang berlemak jenuh tinggi
juga makanan dan minuman yang mengandung gula tinggi. Itulah saudara, kalau dipraktekkan sungguh luar biasa hasilnya. Sehat sejahtera tentunya umur panjang. Selamat dan sukses. Sukses bagi saudara semua. Terima kasih.